Shalom saudaraku, selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kategori ministry kaum ibu GPPS. Sebelum kita masuk di dalam firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan, kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Karena sesuai dengan firman-Mu Tuhan, bahwa nanti pada satu saat di mana manusia lapar dan haus mencari firman Tuhan tetapi tidak didapatkannya. Mumpung hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan tolong Allah Roh Kudus kuasai kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tema firman Tuhan pada sore hari ini yaitu hidup itu apa? Saya ulangi, tema firman Tuhan pada sore hari ini, hidup itu apa? Terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai dengan 7 yang akan saya bacakan ayat 1, 6, dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kamu katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ayat-ayat ini yaitu mulai ayat 2 sampai dengan 6 adalah gambaran keluhan-keluhan di masa tua. Sebab ditulis tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Artinya hidupnya merasa tak berbahagia karena kemunduran fisik dan mental. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Mengapa? Di dalam ayat 6, apa yang dahulunya indah dan dikagumi pada saat tua menjadi kebalikannya. Dikatakan pelita emas yang tergantung pada rantai perak. Satu mata rantai saja terputus, maka rusaklah, pecahlah semuanya pelita emas itu. Bisa saudara bayangkan kalau orang sudah lanjut usia, bisa saja satu hal saja, misalnya jatuh dan lain sebagainya atau stroke, menjadi fatal keadaannya. Roda timba, apa yang dahulunya kuat saat tua menjadi rapuh. Tempayan yang dahulunya sangat bermanfaat saat tua menjadi tak berguna lagi. Inilah keadaan kemunduran fisik masa tua yang tidak menyenangkan. Ayat yang ke-7, kita diperingatkan akan satu kejadian yang menantikan kita semua tanpa kecuali
debu kembali menjadi tanah. Inilah akhir kehidupan setiap manusia. Tetapi ibu-ibu yang kekasih, sebelum ini semua terjadi, setiap manusia tanpa kecuali pasti harus melalui 8 masa di dalam kehidupan manusia. Mulai dari masa kelahiran sampai masa tutup usia. Ada masa kelahiran, setelah anak itu lahir besar dia akan sekolah. Setelah sekolah berhasil pintar dia akan bekerja. Setelah bekerja dia berduit akan menikah. Setelah menikah kemudian melahirkan anak, dan anak besar kemudian menikahkan anak, anak sudah cukup, kemudian mempunyai cucu, ya, melahirkan anak artinya kita mempunyai cucu, dan setelah mempunyai cucu yang terakhir adalah tutup usia. Inilah kehidupan manusia di dunia ini. Tetapi apakah kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hanya untuk itu saja, mulai dari kelahiran sampai tutup usia cukup hanya begitu saja? Tidak ibu-ibu. Hidup itu ada artinya. Karena ada tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Allah. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Nah, kekasih Tuhan, jadi hidup itu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan ada artinya. Karena Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Lalu, apa arti hidup ini menurut firman Tuhan? Akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, hidup adalah kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sebab ada tertulis, selagi hari masih siang bekerjalah, akan datang malam di mana tak seorang pun dapat bekerja. Yohanes 9 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, selagi hari masih siang, selagi keadaan, selagi segala sesuatunya masih mengizinkan. Apa itu? Kesehatan kita, keadaan kita, waktu, dan lain sebagainya. Akan datang malam. Malam menunjukkan suasana keadaan yang tak mengizinkan. Umpamanya, karena kesehatan kita menurun, kita sudah tidak kuat lagi, dan lain sebagainya. Selagi kita masih diberi kesehatan, selagi kita masih diberi kekuatan, kita ambil, kita ikut bagian di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, apapun bentuknya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan talenta kita. Mungkin yang pandai seni suara bisa ambil bagian di dalam pelayanan WL, pelatih kor, musik. Mungkin yang bakatnya lain bisa ikut ambil dalam kegiatan kolektan, asyir, besuk, dan lain sebagainya. Sebab
Juga ada tertulis di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Ini ibu-ibu, bagi mereka-mereka yang diberkati Tuhan dengan harta, maka dengan berkat Tuhan itu kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan, entah itu donatur, entah itu diakonia, untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dan firman Tuhan tertulis, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58b. Nah, inilah yang pertama. Apa artinya hidup menurut firman Tuhan? Yaitu kita belajar melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua, hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik. Hidup adalah kesempatan untuk belajar berbuat baik. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Matius 9 ayat yang ke-13a. Ibu-ibu, yang Tuhan kehendaki ialah orang yang berbelas kasihan, orang yang murah hati, bukan orang yang cuek, ya, tetapi orang yang suka berbuat baik, orang yang suka membantu orang lemah, orang yang suka menolong orang. Misalnya orang tidak ada pekerjaan, kita tolong. Misalnya orang tidak mempunyai pegawai, ingin cari pegawai, kita membantunya, dan lain sebagainya. Ada satu kisah di dalam Lukas 10. Di situ ada kisah seorang Samaria yang dianggap orang yang tidak mengerti hukum Allah. Tetapi dia bisa berbuat baik. Justru orang yang mengerti hukum Allah, ya, di dalam kisah ini tadi, kisah orang Samaria yang menolong seorang Yahudi yang luka berat di tengah perjalanan karena habis dirampok. Lewatlah seorang imam dan seorang Lewi. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mengerti hukum Allah, tetapi tidak mau menolong, tidak mau melakukan hal-hal yang baik atau berbuat baik. Kekasih Tuhan, bukankah hal semacam ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Satu contoh, kita tidak bisa berbuat baik, kita tidak bisa bermurah hati kalau orang itu baik kepada kita. Kita bisa membalas kasih kalau kita sudah terlebih dahulu menerima kasihnya. Artinya, yang sudah terbiasa dengan ucapan terima kasih, saya terima dulu, artinya setelah itu saya baru kasih. Jadi terima dulu baru memberi. Ya, itu ucapan yang sering kali kita pakai sebagai ucapan terima kasih. Ada tertulis, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun bisa berbuat demikian. Lukas 6 ayat yang ke-33. Dan yang ketiga, yang paling sering terjadi ialah kita tidak bisa bermurah hati. Kita tidak bisa berbuat baik kalau hati ini pernah disakiti. Artinya
masih menyimpan dendam. Sekali lagi firman Tuhan menasihatkan kepada kita. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku di sini, Yesus huruf besar, berarti yang mendengarkan firman Tuhan, yang menerima pengajaran firman Tuhan adalah murid-murid Tuhan. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat yang ke-27. Apa artinya ibu-ibu? Saya ulangi, tetapi kepada kamu yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, Tuhan berpesan, kasihilah musuhmu. Terlebih dahulu berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Orang yang membenci kita, dia pasti tidak akan melakukan kebaikan. Justru itu yang harus kita mulai terlebih dahulu, untuk berbuat baik kepada mereka-mereka yang membenci kepada kita. Orang Samaria bisa berbuat baik kepada orang Yahudi, suku Yahudi yang sangat memusuhi orang Samaria. Mereka seringkali menyakiti hati orang Samaria, menghina orang Samaria karena dianggap orang yang tidak mengerti hukum Allah. Nah, ini adalah satu kesempatan. Kalau orang Samaria itu bisa melakukan yang dikatakan tidak mengerti hukum Allah, ibu-ibu dan saya adalah orang yang mengerti hukum Allah, adalah orang-orang yang sering menerima nasihat melalui firman Allah. Mari kita mau belajar, sama-sama belajar untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ada tertulis di dalam Roma 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan ayat yang ke-20, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kita bisa berbuat baik orang yang menjahati kita, orang yang berbuat jahat kepada kita. Berarti kita menumpukan bara api, bukan bara api ditumpuk di atas kepalanya, bukan. Mereka akan malu. Mengapa aku jahat kepada dia, kok dia membalas aku dengan kebaikan? Inilah maksud firman Tuhan. Bagi orang di luar Tuhan, ini gak mungkin bisa terjadi. Yang ada adalah balas dendam dan lain sebagainya. Tetapi bagi saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya, kita cari damai. Firman Tuhan tertulis, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Apa artinya berasal dari Allah? Artinya miliknya Allah. Jadi kalau kita sering berbuat baik, kita adalah miliknya Allah. Artinya dikasihani Allah, dilindungi Allah, dipelihara Allah. Karena kita ini miliknya Allah. Dan janganlah kita cemu-cemu berbuat baik. Sebab apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya Galatia 6 ayat yang ke-9, artinya berbuat baik terus menerus. Mumpung kita masih diberi kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah.
Ya, apa artinya berbuat baik? Ya, jangan bosan berbuat baik, sebab apa yang kita tabur kita kelak akan menuai. Sebab orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Di dalam Amsal 11 ayat yang ke-17, apa artinya? Ada satu gambaran yang bisa kita mengerti, ya. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, ya. Ada seorang anak muda yang masih remaja dari desa, dia akan bersekolah di luar kota dari desanya, keluar desa sedikit. Dalam perjalanan dia merasa haus, kemudian dia memberanikan diri mengetuk sebuah rumah. Dia keluar seorang ibu muda dan dia memberanikan diri meminta air segelas untuk diminum. Baik, ibu muda ini berkata, kemudian dia masuk untuk mengambilkan air. Dalam perjalanan masuk rumah untuk mengambilkan segelas air putih, berpikirlah ibu ini, kalau dia minta air segelas, pasti dia haus. Apa salahnya aku memberi dia segelas air susu? Dan dia keluar membawa air susu. Alangkah senangnya ibu-ibu anak remaja ini menerima segelas air susu. Di dalam hatinya, puji Tuhan, lumayan untuk ganjal perutku. Selang beberapa tahun, ibu yang muda ini sudah menjadi lansia dan dia kena satu sakit penyakit. Dia harus masuk rumah sakit yang ada di luar dari desanya, di kota yang terdekat. Kemudian karena penyakitnya langka, maka dia harus konsultasi beberapa dokter dan lama harus tinggal di rumah sakit itu yang menghabiskan biaya yang banyak. Nah, setelah itu, setelah sembuh, maka ibu ini minta kwitansi. Dan di dalam kwitansi itu ada tertulis sudah lunas dibayar segelas air susu. Begitu, ketika suster tadi memberikan kwitansi tadi, diikuti oleh seorang dokter yang masih muda, yang gagah, tinggi besar. Nah, kemudian dokter ini bertanya, ibu ingat kepada saya? Tidak dokter. Dokter siapa? Saya adalah seorang remaja yang dulu pernah minta segelas air kepada ibu, dan ibu tidak memberi saya air putih, tetapi ibu sudah memberi saya air susu. Terima kasih ibu. Ibu ini luar biasa. Nah, satu contoh ibu-ibu bagi kita sekalian untuk kita bisa mengingat bahwa orang yang berbuat baik itu pasti dibalas oleh Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-25 Amsal 11, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum dia sendiri akan diberi minum. Dan Amsal 19 ayat yang ke-17, siapa menaruh belas kasihan orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Memiutangi Tuhan. Ibu-ibu tahu, Tuhan itu Allah sang pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Tidak pernah kekurangan apa-apa, tidak pernah butuh apa-apa kepada kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan memiutangi. Orang yang hutang itu harus membayar. Jadi ini merupakan satu keharusan saudara yang berbuat baik, menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, pasti dan pasti dibalas oleh Tuhan dengan kebaikan. Itulah ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, kita mau belajar berbuat baik. Jangan bosan berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan menabur kebaikan, kelak kita akan
menuai kebaikan. Alasannya, mengapa hidup itu adalah kesempatan untuk berbuat baik? Sebab ada tertulis di dalam Roma 2 ayat 6 dan 7. Sebab Allah akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Allah memberikan hidup sejati dan kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik untuk mendapatkan yang mulia, yang terhormat, dan yang abadi. Ibu-ibu, orang yang tekun berbuat baik, Allah akan memberikan hidup sejati dan kekal, yaitu hidup kekal di surga yang mulia. Dan ditambahkan, ia akan mendapatkan yang mulia, yang terhormat, dan yang abadi, mahkota kehidupan. Jadi Roma 2 ayat 6 dan 7 menganjurkan kepada setiap kita untuk tidak segan-segan berbuat baik, karena Allah yang akan membalas semuanya. Hal yang ketiga, saya melaju terus. Hidup adalah kesempatan untuk menjadi manusia baru, untuk bertobat. Sebab ada tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, harus ada perubahan dari manusia lama, dari karakter lama yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan buruk, itu harus berubah. Sifat-sifat lama yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik harus berubah. Jadi manusia baru yang diubahkan dan diperbaharui semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15. Hidup di dalam kekudusan, perbuatan kudus, perkataan kudus, pernikahan kudus. Selagi kita masih hidup, artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meraih apa yang menjadi tujuan hidup, apa yang menjadi tujuan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya, yaitu hidup kekal di surga yang mulia. Sebab kalau kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Gembala kita yang kemarin, ada 7 pembagian zaman, kita hidup di akhir zaman, kita hidup di zaman yang ke-6, yang berarti zaman anugerah. Sebelum Yesus datang yang kedua kalinya, pintu anugerah masih terbuka. Tetapi kalau Yesus datang yang kedua kalinya, tidak bisa kita bertobat, sudah terlambat. Mumpung sekarang pintu anugerah masih terbuka, mari kita mau sadar bahwa selagi kita masih diberikan kesempatan, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Ayat yang ke-7, debu kembali menjadi tanah. Kapan itu? Kapan itu? Kita tidak tahu, saudaraku, karena firman Tuhan katakan, tidak seorang pun berkuasa menahan angin, dan tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-8a. Saat-saat ini, selagi kesempatan itu masih ada, masih kita gunakan, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan rindu semua manusia diselamatkan. Dan sebagai ayat yang terakhir, sebab kita semua
harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya di dalam hidup ini, baik atau jahat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita masuk surga, kita masuk neraka, itu yang menentukan adalah perbuatan kita saat kita masih hidup di dunia ini. Jadi jelas kalau tema firman Tuhan, hidup itu apa? Dan jawabannya adalah hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk berbuat baik, dan kesempatan untuk berubah menjadi manusia baru. Sekian firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur atas nasihat firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan tolong setiap nasihat firman Tuhan, Roh Kudus tolong mampukan kami untuk bisa melakukan, menjadi manusia baru yang bertobat, bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, masih memberikan kesempatan kepada kami hidup, yaitu supaya kami bisa mempergunakan kesempatan ini untuk belajar melayani, untuk belajar berbuat baik, agar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tolong Tuhan, Roh Kudus mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.